obrolan di luar jalur mulai di take kembali, saya kembali Untuk para bersuara. fans-fans kita di Iya. luar jalur, kebetulan Iya. kita lagi ada di Tol Cipali. Enggak mas, Jalur mudik. terlalu jalur mudik mas. Nggak ada kita ke situ. Kita ada di Jagorawi. 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 Jagorawinya boleh diadu. Ayam jago. Ayam jago dong ya. Aduh. Jenggernya merah. Suaramu jangan pendek-pendek, kecil-kecil suaranya. Masa kecil sih kayak gini? Ya itu baru gede. Tadi ayamnya merah itu kecil. Jenggernya merah. Ulang lagi ayam jago jangan diadu. Ayam. Jangan diadu. Aduh, jenggernya merah. Tebak-tebak lokasi kita ada di mana, silakan komen di bawah. Di bawah. Kita sepertinya ada di tempat di luar daerah Kulon Progo. Wah, Clue itu clue. amat sangat spesifik sekali Iya, kita di itu daerah clue. Nah, Kulon Progo. menurutmu clue-nya apa? Tempat kita rekam ini di mana clue? Kita ada di daerah depan kantor bupati, kantor wali kota. Ketahuan dong. Ngasih clue kok kayak Ini gitu. kan wali kota Cimahi, Mas. Oh ya, oke. Yang mana gubernurnya adalah KDM. Ya. Kalau obrolan di luar jalur, pastinya kita akan membahas sebuah hal yang lagi rame diberitakan. Dan biasanya kita out the box. Enggak mas, kita biasa aja nggak ada di bawah. Kita di luar jalur, karena ini adalah obrolan di luar jalur. Dengan ekspektasi obrolan kita akan merambah ke segala bidang. Iya, jadi kita ada kemarin bidang infrastruktur sama aerobik. Iya, sama. Terus kita mau arah ke bidang jajaran genjang kayaknya. Waduh. Jajar genjang. Terlalu persegi, Mas. Aneh banget. Dari ini nggak tahu kita mau ngomong apa, guys. Iya. Saya ngomong di sini briefing. Dari kamu ikut aja nanti. Aku mau ngajak kamu ngomong apa. Nah, karena ada berita yang lagi rame sekarang Apa? pembahasannya terakhir itu ya. Dari saya pengen tahu pendapatmu tentang berita di mana ada seseorang di Bantul itu nulis surat wasiat pamit. Terus paginya ditemukan sarapan di warung soto. Kamu tahu beritanya? Tapi saya tidak baca, saya udah ngeliat ini cukup aneh sekali. Dan kamu berpikir tidak akan mungkin kita bahas ya? Tidak akan mungkin. Karena terlalu aneh. Dan kita membahasnya di sini. Jadi dalam IG-nya Pandangan Jogja, Yes. akun centang biru loh ini di Instagram. Namanya Pandangan Jogja ya. Pandangan Jogja. Pria asal Sleman berinisial OIB. Ayo namanya siapa tebak? OIB. Ayo cepat. Orang Indonesia baru. Oke. Kayak slogan partai Indonesia Baru ya. Indonesia baru. OIB menulis surat wasiat lompat dari jembatan Kretek Bantul. Dia jembatan Kretek, jadi kalau pas lompat nggak patah tulang tapi kretek. Dia sangkal putung juga. Tanggal putus juga ya. Jadi dalam keadaan sehat ditemukan dalam keadaan sehat di warung soto. Korban diketahui merupakan pasien rutin poli kejiwaan. Oh, Bukan poligami berarti. bukan mas, poli pantai. Poli kejiwaan itu. Poli kejiwaan tuh ini apa namanya psikiater atau dalam sakit gangguan kejiwaan. Main poli. Bukan mas, main poli. Nah, polinya apa? Hah? Polinya apa? Poli kejiwaan, poli itu poliklinik. Oh, poliklinik. Ya Allah, kan kalau kita ke rumah sakit kan ada polinya, poli Iya, gigi, politeknik juga ada. Politeknik itu nama ilmunya, nama tempat belajarnya, politeknik. Oh, Tapi kalau poliklinik itu ada poli-polinya di rumah sakit. Ada poliklinik apa? Ada poliklinik kulit dan kelamin. Itu biasanya Ya. kamu di situ kan ya. Terus Di ada kulit kulitnya, oke, Kulitnya. kulitnya. Bukan yang satunya ya. bukan. Tapi kulitnya yang di kelamin ya. Sama aja dong. Kelamin juga. Poliklinik ya. Ya itu poli kejiwaan tuh ya dalam rumah yang sakit. kecantikan itu juga. Hah? Jurusan kecantikan, poliklinik kecantikan. Bukan ya Allah. Poliklinik itu di rumah sakit ada. Ada. Polinya macam-macam. Poli gigi, poli penyakit dalam. Poliandri. Enggak mas, itu masih poligami tuh pikirannya tuh. Beda lagi. Kita lepas dulu dari relationship ya pikirannya. Ini lebih ke medis ya mas ya. Medis. Dan olahraga nggak boleh ngomongin dulu ya. iya. Olahraga sama relationship lewat dulu. Kita ngomongin soal medis dulu, medis. Nah, jadi poli pantai itu. Aneh banget. Kita ngomongin yang medis dulu. Yang medisnya di rumah sakit. Kamu pernah ke rumah sakit ya? Pernah. Terus berobat di rumah sakit? Sunat waktu itu. Oh, berarti maksudnya poli sunat enggak ada. Maksudnya poli bedah itu kalau sunat tuh. Oh, poli bedah. Poli bedah, poli penyakit dalam atau pokoknya ada poli saraf, ada poli penyakit dalam, pokoknya macam-macam poli. Nah, salah satunya kalau di rumah sakit jiwa itu ada poli kejiwaan namanya. Oh. Nah, orang ini katanya pasien rutin ke poli kejiwaan. Berarti
langsung kita bisa selesaikan masalah ini, kita bisa selesaikan asumsi kita kalau orang ini menulis surat wasiat itu ya buat have fun. ODGJ. Karena dia memang orang dalam gangguan jiwa, kemungkinan besar. Karena dia kan dibilang pasien rutin poli kejiwaan. Terus katanya dia menjelaskan adanya dugaan pria lompat jembatan kereta sekitar pukul 23.30. Temukan satu sepeda motor warna biru dengan nopol AB bla bla bla. Nah, jadi tuh jadi itu di jembatan itu kalau bahasanya ada motornya tersisa, ada wasiatnya di jembatan itu. Makanya orang langsung berpikir, oh dia nih pasti lompat. Oh, dia udah buat Surat wasiatnya sudah ada gitu loh. Yang wasiat jodoh, wasiat bapak gitu. Ya, jadi kan mungkin wasiatnya itu ada jodohnya di situ. Ada jodohnya. Ada Mas. Jadi ada surat wasiatnya sudah ditemukan, makanya orang berpikir dia ini udah nggak ada. Nah, tahu-taunya ketemu besoknya lagi sarapan di warung soto. Tapi yang warung soto itu dikasih wasiat juga kita atau enggak? Bukan, nah dia tuh wasiatnya dalam surat wasiatnya dia bilang, aku tak makan soto sih, ya tulisannya gitu. Ada bukan wasiat surat itu. surat kalau aku makan sarapan soto sih, ya kunci di bawah keset. Kalau misalnya kita ditinggal di rumah sendirian. itu benar. Aku juga pernah tuh pulang sekolah SD itu ibu kan ada tulisan itu ikan di atas meja, makan dulu ibu lagi di sini. Pas aku buka tulisan nggak ada ikannya, dimakan kucing. Kucing garong. Aku pernah memang begitu. Aku waktu itu malah beda lagi. Apa tuh? Ya ada ayam, ada fried chicken di atas meja. Jangan diambil buat bapak. Oh iya. Berarti aku nggak boleh makan. Nyari sendiri. Dikasih kalimat motivasi. Yang sabar ya Zari, gitu ya. Yang sabar ya Erza. Kamu kuat lahan laparnya. Sampai malam. Soalnya ayamnya untuk bapak. Kamu ada sisa remahan di kuali, ya mungkin ya. Iya. Ya, gitu. Kuali lagi. Nah, ini dia mengatakan pas diketemu ini di surat kertas di wasiat itu tulisannya tolong beri kabar kepada keluarga dan tim SAR. Oh. Jadi dia minta dicari. Ya, kayak orang tersesat di gunung ya. Iya, jadi kayak dia minta dicari gitu loh. Hebat juga orang kalau punya gangguan kejiwaan sekarang ada pinternya juga ya, ada cerdiknya juga ya. Oh, dia ini caper. Oh bisa minta diperhatiin mungkin ya. Diperhatiin gitu, jadi minta dicari. Soalnya masalahnya orangnya ditemukan gitu loh dan lagi makan soto coba masalahnya tuh. Nah, dia mengatakan pihak keluarga sudah dihubungi polisi juga telah melakukan olah TKP di situ tuh. Keterangan dari para pemancing di bawah jembatan. Jadi jembatan itu di bawahnya sungai. Tidak mendengar suara orang terjun ke air dan adanya saksi yang melihat korban berjalan di atas jembatan arah ke selatan. Itu berarti diolah TKP juga di jembatan. Jadi kan ngelihat ada surat wasiat, disuruh lapor tim SAR. Ini asumsi dari berita ini ya. Ada motor di situ. Ya dia langsung pasti terjun dong lah. Olah TKP lah tim SAR-nya ini. Nanya ada sama-sama pemancingnya, "Mas, ada dengar orang terjun nggak malam ini?" Mancingnya juga nggak dengar apa-apa gitu loh. Jadi orang mancing tuh kadang-kadang bermanfaat juga loh. Ketika malam-malam dari suatu tempat kan kadang dia bisa jadi saksi gitu. Dia jadi melihat ada sesuatu yang terjun dari atas gitu. Nah, jadi kamu berpikir untuk jadi pemancing handal nggak? Itu untuk lihat nyari jadi saksi orang bunuh diri. Iya. Aneh banget. Nah kan bisa kamu selamatkan. Kamu bisa jadi kayak dari mancing nyambi penjaga sungai. Kayak penjaga pantai itu loh kayak. Dari situ kan ada penjaganya juga biasanya. Sungai mana ada penjaganya, Mas? Gunung aja ada Mbah Marijan. Ya, sungai sama gunung kan beda. Gunung kan juru kunci. Mbah Marijan juga waktu dia masih hidup juga nggak ngurusin seluruh sisi gunung. Kan gede banget itu pasti. Cuma satu bagian doang mungkin. Ya, kalau misalkan nggak dikunci nanti ada maling gimana, Mas? Ya. Oh ya, sungainya nanti ada malingnya. Maling apa sungai? Ikan, maling apa? Nggak, Mas. Nah, sekitar pukul 10 terduga korban sudah ditemukan dalam keadaan sehat di warung soto. Dan saat ini polisi masih didalami alasan korban telah melakukan perbuatannya. Polisi masih cari tahu nih alasannya kenapa kamu melakukan itu, Zari. Jadi selama ini aku ya. Nih kalau kamu nih dari polisinya tadi. Kamu jadi polisinya nih. Sudah serius nih. Kasus ini nih orangnya nih mungkin ada sesuatu yang berat lah pokoknya nih kasus jadinya kan jadi tentang nyawa gitu loh. Judol mungkin dia ya ke pinjol ini kejerat pinjol terus dia mungkin dia ada masalah dalam kehidupannya. Orang kan langsung berpikir gitu kan orang nih pertama kalau dia memang bunuh diri berarti banyak masalah terlilit hutang dan lain-lain. Checkingnya nggak lolos. Checkingnya nggak lolos, nggak lulus tes CPNS. Nggak diterima
sama mertua gitu. Enggak mas. Nah itu. Heeh. Nah, Ya itu. itulah. Nah ini dan itu asumsi polisinya kalau pas lagi nih orang nggak ada nih. Yes. Nah pas sudah ditemukan Ternyata dia makan soto. ternyata dia makan soto, terus apa perasaan polisinya kalau kamu jadi polisinya? Tim investigasi lah. Kesel-kesel gitu Ya. kan, datang ke situ makan soto ya. Gabung makan soto. Tak siram pula soto. Ngerepotin kan. Ngerepotin gitu. Dan Tapi itu fungsinya, maksudnya ada benarnya kita melakukan apapun itu harus dibarengi dengan makan dulu. oke. Jadi mungkin itu motivasi awal, pengen bunuh diri tapi lapar ya. Oh, Nggak mungkin iya. akan mati dalam keadaan lapar kan. Oh iya. Itulah Sebentar. fungsi. Lapar kan menyambung hidup, Mas. Nah itu. Iya, lapar kan menyambung hidup. Iya. Dia ini kan dalam keadaan mau mengakhiri. Kenapa dia berpikir untuk tak sambung sih? Belum tak akhiri mau gimana? Iya kan, untuk kehidupan yang terakhir kan ada juga. Kok nggak tahu, biasanya orang kayak mau meninggal itu biasanya buat last wish gitu, 7 bucket list. Ini bucket list bukan seven bucket Iya, list. bucket list. Bucket list. Sebelum meninggal tuh mau bucket list. makan soto Mau apa? dulu. Oke. Oh iya, kayak orang sebelum dihukum mati. Ya itu. Dikasih apa? Makanan terakhir. Makanan Bisa terakhir, request kayak biasa. KFC itu kan, orang ada request donat, McDonald, gitu. ada request kayak Tumpeng gitu. ada spaghetti, Sama tumpeng ya. Emang begitu, ada yang cuma request kayak roti doang, Ya. itu ada tuh yang di Instagram tuh postingan. Nah, dia request satu ya. kebetulan nggak ada polisinya atau apa ya. Cuma jarak Inisiatif dari sendiri. masalahnya ini jarak dari jam 23, jam setengah 12-an Ya. jaraknya. Dia meninggalkan tempat itu, ada di situ katanya. Ya. Terus sampai jam 10, berarti ada space sekitar berapa jam, 6 jam lebih, Ya. bisa sampai 10 jam ya. Nah, Dia memutuskan untuk makan soto. makan soto. Kalau itu jam 10 loh ditemuin makan soto. Nggak tahu kilas baliknya di situ, siapa tahu dia udah nungguin tukang soto itu di jam segitu. Oh, dia nunggu tukang Dia sotonya bilang, lewat situ. Mas, aku mah tuku soto kuse mas, suruh buka oke langit dulu. Oh, jadi dia nunggu dulu. Oh. Nemenin belanja dulu. Oke. Oh, nunggu. Jadi prepare-nya banyak dia. Oh, prepare banyak. Jadi ini yang menghalangi dia untuk jadinya melakukan itu. Berarti pinter tukang sotonya dong. Tukang sotonya menyelamatkan nyawa dia dong. Kalau emang Iya. itu yang terjadi ya. Dengan memberikan soto terakhir untuk nggak kehidupan berikutnya juga mas, malah nyambung reinkarnasi nanti mas. Enggak, kan kehidupan berikutnya yang lebih baik. Dia Oh kan iya, setelah dia ini setelah ya. dia makan soto mungkin disuguh-suguhi dengan ceramah-ceramah Iya. gitu. Atau mungkin sebelum dia makan soto, nunggu dimutuskan untuk makan soto ini juga dia mikir juga, aduh, ngapain bunuh diri ya tuh? Iya. Apa gua ambil aja surat wasiatnya ya? Sudah keduluan ketahuan polisi. Iya. Surat wasiatnya mau di cancel nggak bisa. Ya Itu- udahlah. Kan itu di kali ya mungkin ya. Iya, di sungai itu. Di sungai. Sungai dari jembatan kan di di bawahnya sungai. Ya ini dulu kepikiran awalnya ya, pengen bunuh diri terus prepare bungee jumping dulu. Iya. Kecapean makan soto. Aduh, lalu fantasi mas. Tiba-tiba dijamin, Kita tiba-tiba cobain dulu dulu tiba-tiba pakai orang tali gitu. mau lompat mengakhiri nyawa, Iya. terus berpikir untuk Bungee kayaknya jumping. kita coba dulu deh ya dengan Bungee jumping. ekstrim sport ya. Lompat gitu. Itu aneh tuh. Nah, belum dapat kelanjutannya, tapi yang jelas dari berita ini udah dapat jawaban kalau dia rutin periksa di poli kejiwaan. Poli kejiwaan. Nah, itu udah jawaban tadi. Kalau dia memang ada masalah dalam Hidupnya. kejiwaannya, bukan hidupnya, dalam Oh, dari kejiwaannya. mentalnya gitu. Dan mungkin ada Tapi umur berapa dia, Pak? Orang. saya tadi umur berapa? 25 tahun kalau nggak Oh, salah. bang. Bang. Bentar. Seumuran saya dong berarti ya. Pria di Bantul. Muda toh? Oh lah iya. 6 toh iki. 25 tahun lah kita ambil ini ya. Oh, Apa mungkin di bawah itulah. Usia aku berarti ya. Ah iya. Kamu udah melewati 25 tahun nggak? Iya, udah. Kamu suka makan soto? Enggak, aku Ah suka iya, bunuh diri. betul. Apa? Suka bunuh diri. Sampai nih. Gado-gado. Ya, gado-gado. Kalau kamu nggak suka soto apa sukanya? Aku ini apa? Makanan-makanan yang agak mentah gitu kayak sushi gitu. Sushi. Sushi Sushi makanan yang kayaknya kamu makan setahun sekali ya. bukan 5 tahun. 5 tahun sekali. So, gimana orang suka makanan yang dia jarang makan tuh? Tolong jelaskan kepada saya, Mas. Kita kan ngomong makanan kesukaan. Enggak, makanan kesukaan, tapi kan makanan favorit itu biasanya adalah makanan yang sering kita makan. Iya. Karena kita favorit, kita makan itu terus, bukan makanan yang kita idam-idamkan untuk kita makan. Beda Tapi loh. favorit itu aku Ya pilih. enggak jadi favorit dong kalau Lah, kamu jarang makan. Kalau disuruh pilih nasi uduk Ah. sama sushi, aku pilih sushi.
Yang kalau ada duitnya cuma buat nasi uduk. Ya kalau pilih nggak makan aku milih sushi. Menabung buat sushi. Mungkin kamu rapel seminggu kamu nggak makan hanya untuk makan sushi berapa potong. Tidak mungkin, jangan memaksa diri untuk begitu ya Mas ya. Memaksakan kehendak. Ya, Ini kayaknya lebih enak bunuh diri. terus ada komentarnya di postingannya dia bilang ini tentang apa? Pria Bantul yang pamit bunuh diri tapi ternyata makan di warung soto. Dia bilang apa? Bang Trip bilang, soto 1, 0 depresi. 1-0. Soto 1 depresi 0. Itu yang tren TikTok yang kayak recharge baterai itu ya? Sebenarnya gimana? Yang kalau misalkan 0% apa namanya energi kita 0% tapi kalau misalkan pelukan atau ciuman jadi 100%. Bukan, jokesnya di apa? Kayak pertandingan. Soto dapat skor 1, depresi 0. Jadi Soto mengalahkan depresi dia untuk melakukan itu gitu loh. Apapun masalahnya makan soto. Soto lah. Karena memang nggak tahu ya, soto tuh kayak soul food banyak orang loh. Iya. Soul foodnya pilihan banyak orang untuk makan. Dan di beberapa tempat makan juga banyak gitu. Iya, aku seminggu sekali paling nggak soto ada. Soto. Iya, karena memang so good, is very good loh. Pagi-pagi makan. Kenapa kau iklan susu? Ini lagi. Real good itu tuh. Yusuf Ahmadid. Ya wes paham neng akhirat rano soto. Nah. Ini kan makanya last dinner kan. Last dinner dia bilang, "Oh neng akhirat rano soto tak mangan sih kok piye yo." Terus pas lagi makan soto, "Oh iya, pecel ra ono ya lote. Lote ya ra ono." Apa? Ayam goreng ra ono mesti kuwi kan. Wisata kuliner aku. Wisata kuliner sih. Kayaknya nggak akan selesai sampai akhir sisa hidupnya untuk coba semua kuliner di Indonesia. Makanan, ya. Belum luar negeri nanti, spaghetti ala Italia tidak ada di akhirat, nah gitu-gitu terus jadinya. Jadi ini ya food vlogger akhirnya dia. Iya, food vlogger lama-lama dia subscribernya tinggi jadi aku sudah terkenal ini ngapain lagi aku melakukan itu yang tidak lakukan. Ngapain lagi aku makan soto? Aku financial freedom, bukan makan sotonya Mas. Melakukan itunya Mas. Buat surat wasiat. Iya. Repoti polisinya. Repoti orang juga. Satu lagi. Di kertas apa di buku? Di kertas, cari kertas katanya. Alah. Ada motor, ada cari kertas. Tapi tukang mancingnya pasti tanya cuma ada orang lewat doang di atas Mas katanya gitu. Itu jam berapa tuh mancing? Jam 11 itu, jam setengah 12, jam 12 itu loh. Pokoknya malam. Malam sebelum paginya ketemu makan soto itu. Makan sotonya itu. Yang aku pikirin cuma dari dia malam sampai dia pagi itu dia ngapain sampai dia jam 10 itu makan soto. Kan makan soto nggak butuh waktu 6 jam atau 3 jam, paling setengah jam di situ paling duduknya tuh. Berarti selama itu dia sampai warung soto itu dia jalan kaki ke warung soto atau dia duduk dulu ketiduran malamnya. Nah, itu terus dia bangun lapar soto dulu gitu. Tapi yang herannya kenapa dia bisa bawa motor itu ya? Ya bisa aja kadang orang punya gini Zar ya. Orang rutin menjunjungi poli kejiwaan. Bukan berarti dia langsung ODGJ berat. Iya. Kan ada kejiwaan ada yang ringan, ada yang lebih ke mental health-nya yang kurang, ada yang lebih ke depresi. Kalau misalkan dia udah langganan ke poliklinik dan sebagainya, itu kan di atas psikolog ya atau di bawahnya? Kayaknya di atas psikolog, nggak tahu aku. Nah, kayaknya di atas psikolog kan. Berarti kan kalau misalkan dia udah bawa kendaraan aja itu udah cukup berbahaya, bawa sepeda aja kayak aku pun kalau misalkan ada pikiran tuh ya, mau bawa motor aja itu nggak berani. Masalahnya gini, kita nggak tahu orang ini rutin poli kejiwaan apa enggak. Tapi kalau orang nekat mungkin nggak tahu ya. Orang apa? Nekat. Orang nekat itu juga. Jadi, tapi kita gini loh, kita nggak bisa mantau orang yang bawa motor ini orangnya pernah poli kejiwaan apa enggak. Masa kita periksa misal kamu naik motor, masa rutin ke poli kejiwaan ya Mas ya? Nggak boleh bawa motor, nggak bisa gitu kan. Yang diperiksa kan pasti SIM sama STNK. Dan itu pun jarang diperiksa. Berapa harga outfit lo? Motornya tipe berapa ini Mas? Ikut klub motor apa ya macam namanya? Orang gangguan jiwa. Iya. Naik motor bunuh diri tapi bukan salah. Kamu nggak bisa bilang ini orang dengan gangguan jiwa, bukan. Orang yang rutin ke poli kejiwaan. Iya, orang yang rutin ke poli kejiwaan. Itu nggak bisa dibilang gangguan jiwa berarti langsung. Ada problem, lebih ke bilang mental, depresi, masalah, stres. Mental health itu juga gangguan kejiwaan. Ada maksudnya ke gangguan kejiwaan juga. Gangguan itu yang ada kan depresi ada depresi ringan, depresi berat. Makanya ada berat dan ringannya kan. Dan itu berpengaruh ke kehidupan. Kalau sudah berat berarti memang udah nggak bisa berbaur lagi. Tapi kalau masih ringan, itu masih normal sebenarnya. Cuman kadang-kadang kepikiran gitu loh. Iya kayak
flashback gitu kan, callback memorinya itu muncul lagi kan. Saya itu kadang gangguan kejiwaan itu macam-macam, variabelnya banyak ternyata. Waduh. Yang aku belajarin kayak Itu yang Sigmund Freud apa Eric Carle Jung? Aristoteles, Mas. Tapi di sini kita bukan berarti membercandai Yang orang bunuh diri. orang yang berpikir untuk mengakhiri nyawanya. Tapi ada juga Jangan dulu. Kita cuma bukan mau berjalan untuk orang mengakhiri nyawanya. Kita hanya menanggapi beritanya yang agak ironi gitu loh ya, ketika ada orang yang menulis sebuah wasiat tapi tiba-tiba ternyata makan soto dan ternyata walafiat, dan alhamdulillah berkah itu. Dan mudah-mudahan masnya itu OIB itu semoga segera sembuh ya, segera membaik gitu. Tapi ini Pak, kita ngomongin soal orang yang tadi ya, 2024 tuh kayaknya banyak banget orang yang bunuh diri, ngelakuin suicide dan sebagainya. Bahkan aku ngeliat kemarin itu ada anak yang gara-gara nggak mau dibeliin skincare sama ibunya, terus ngancam ngakhirin pakai pisau itu, kan dia skip ah. Kita akhiri aja Azari dengan pantun. Seperti biasa ODJ seperti biasa ODJ akan memberikan sebuah pantun maksimal yang akan kita buat secara spontan. Uhuy, gimana Azari akan memberikan kerat pertama, saya akan kerat berikutnya. Uut Sally dicium terelie. Cakep. Beli makan di mana? Gimana sih? Ya beli makan di mana? Oh, belum. Oh, Sally dicium terelie. Beli makan di mana? Lo jangan sok iye. Duit rezeki nggak akan kemana? Gitu.